Pegawai cantik bernama Aulia menertawakan lamaran seorang cleaning service di depan semua orang. Tapi siapa sangka pria sederhana itu ternyata bukan orang biasa? Saat identitas aslinya terungkap, tawa Aulia berubah jadi air mata penyesalan. Siapa sebenarnya pria itu? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus semangat menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh makna setiap harinya. Pagi itu kantor sudah ramai. Suara komputer, tumpukan berkas, dan langkah para pegawai terdengar bersamaan. Di tengah kesibukan itu, muncul seorang wanita berpenampilan rapi dengan wajah angkuh, Aulia. Rambutnya terurai sempurna. Parfum mewahnya menyebar ke seluruh ruangan. Semua orang tahu satu hal, jangan sampai membuat Aulia kesal. Kalau tidak, siap-siap dibicarakan satu kantor. Aulia berjalan sambil memeriksa sepatunya, lalu berhenti ketika melihat lantai yang menurutnya tidak cukup mengkilap. Kerja cepat dikit dong, lantainya masih kotor. Bentaknya sambil menatap sinis. Di ujung ruangan, seorang cleaning service muda bernama Raffi menghentikan gerakannya. Ia menunduk sopan, meski tatapan Aulia menusuk tajam ke arahnya. "Baik, Mbak Aulia, saya rapikan lagi," jawab Raffi dengan suara lembut. Namun bukannya puas, Aulia justru mendengus dan melirik rekan di sampingnya. Zaman sekarang ya, pekerja kayak begini dikasih kerjaan gampang aja lama. Beberapa pegawai tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena takut berada di sisi yang berlawanan dengan Aulia. Raffi hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Setiap hari ia bekerja lebih awal dari semua orang, memastikan kantor bersih sebelum pegawai lain datang. Tapi tetap saja, kata-kata merendahkan selalu menghampiri. Meski begitu, Raffi tak pernah membalas. Sikapnya selalu sopan. Ia percaya bahwa menghormati orang, meskipun disakiti, adalah tanda hati yang kuat. Tapi di dalam hatinya, ada sedikit luka. Bukan karena kata-kata Aulia, tapi karena ia tidak pernah dipandang sebagai manusia yang sama derajatnya. Seolah seragam abu-abu pembersih itu membuatnya tak berarti. Yang tidak diketahui Aulia adalah, Raffi memiliki masa depan besar. Masa depan yang bisa mengubah hidupnya dan perusahaan itu. Sementara itu, Aulia tetap berjalan dengan dada terangkat, merasa dialah bintang di kantor itu. Tak pernah terlintas di pikirannya bahwa pria yang barusan ia hina, suatu hari akan mengubah hidupnya selamanya. Raffi tiba setiap pagi jauh sebelum matahari naik. Saat pegawai lain masih menyesap kopi di rumah, ia sudah menyapu teras kantor, membersihkan kaca, dan mengepel lantai satu persatu. Tidak pernah ada keluhan keluar dari mulutnya, seolah kesabaran adalah bagian dari napasnya. Namun ada satu hal yang tidak diketahui siapapun di kantor itu. Raffi bukan sembarang cleaning service. Ia adalah anak tunggal Harun Pratama, pemilik sekaligus pendiri perusahaan besar tempat mereka bekerja. Pak Harun bukan tipe orang yang memanjakan anak. Ia percaya bahwa untuk memimpin sebuah perusahaan, seseorang harus memahami perjuangan setiap posisi dari bawah hingga atas. Karena itulah ia mengirim Raffi bekerja menyamar sebagai cleaning service selama 1 tahun. Mengurus perusahaan bukan cuma duduk di kursi direktur. "Nak," kata Pak Harun suatu malam, "kau harus tahu rasanya dihina, direndahkan, dan tetap memilih bersabar. Dari situ, baru kau bisa tahu siapa yang benar-benar tulus di sekitarmu." Raffi memahami pesan itu. Maka ia menjalani semuanya dengan hati terbuka, mulai dari membersihkan toilet hingga diperlakukan tak adil, termasuk menghadapi Aulia. Setiap kali Aulia berteriak atau mengkritiknya tanpa alasan, Raffi hanya tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, suatu hari semua orang akan melihat siapa dirinya sebenarnya. But he wanted them to judge him by character, not wealth. Meski begitu, tidak mudah bagi Raffi. Ada malam-malam saat ia pulang dengan pakaian bau cairan pembersih, duduk di tepi ranjang sambil menghela napas panjang.
Ia bukan sedih karena pekerjaannya, tapi karena betapa sering orang meremehkan tanpa pernah berusaha mengenal. Namun ada hal yang membuatnya kuat. Ia ingin menemukan orang yang tulus, seseorang yang bisa menerimanya apa adanya tanpa tahu bahwa dia sebenarnya pewaris perusahaan. Ia ingin cinta yang murni, bukan karena nama belakangnya, bukan karena jabatan, bukan karena kemewahan. Dan untuk itu, ia rela menjalani hari-hari penuh cobaan. Raffi melirik ke arah ruangan resepsionis sambil merapikan alat pel. Di sana, ada seseorang yang selalu menatapnya tanpa merendahkan. Sinta. Ujung bibir Raffi terangkat tipis. Setiap kali melihat gadis itu, rasa lelahnya seperti hilang. Namun ia belum menyadari. Sinta perlahan akan menjadi sosok penting dalam hidupnya. Dan ujiannya bersama Aulia baru saja dimulai. Hari itu suasana kantor lebih ramai dari biasanya. Beberapa pegawai berkumpul di dekat pantry, membicarakan sesuatu yang entah apa. Aulia, seperti biasa, menjadi pusat perhatian. Dengan pakaian modis dan riasan sempurna, ia selalu berjalan seperti ratu di antara para pegawai lain. Raffi yang sejak pagi sudah bekerja, beberapa kali melirik ke arah Aulia. Bukan karena ia terpesona oleh kecantikannya, tetapi karena selama berminggu-minggu ia mencoba mengumpulkan keberanian. Dia tahu dirinya hanya seorang cleaning service, setidaknya di mata banyak orang. Tapi perasaannya murni. Ia ingin mencintai seseorang dengan tulus, dan ia berharap Aulia dapat melihat hatinya, bukan seragamnya. Ketika melihat Aulia sendirian di dekat meja administrasi, Raffi menarik napas panjang. Tangannya sedikit gemetar memegang pel yang baru saja digunakan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ia memantapkan langkahnya. Aulia, boleh bicara sebentar? Aulia menoleh dengan ekspresi tak sabar. Hah? Apa lagi? Katanya sambil menatap Raffi dari ujung kepala sampai sepatu lusuhnya. Raffi menelan ludah. Aku tahu aku cuma cleaning service, ucapnya pelan. Tapi aku tulus mencintaimu. Aku ingin melamar kamu. Kalau kamu mau menerimaku. Untuk 1 detik yang terasa seperti 1 menit, ruangan hening. Lalu, Aulia menatap Raffi, dan meledak dalam tawa terbahak-bahak. Hahaha, seriusan? Kamu cleaning service berani melamar aku? Suaranya keras, memancing perhatian semua karyawan. Ia bahkan memegang perutnya, seperti sedang mendengar lelucon terlucunya. Pegawai lain mulai mendekat. Gila, OB melamar Aulia. Berani banget dia. Cermin mana cermin? Beberapa ikut tertawa sambil menunjuk Raffi seolah ia badut. Aulia mendekat, menatap wajah Raffi dengan sinis. Mimpi siang bolong ya? Kamu pikir aku bakal mau sama orang sepertimu? Gajimu aja mungkin cuma cukup buat bayar kos. Setelah itu ia mendorong pelan dada Raffi, membuat Raffi mundur selangkah. Hapus mimpi kamu. Dan jangan pernah coba-coba lagi. Tawa kembali pecah. Tapi di tengah semua itu, ada satu orang yang tidak ikut. Sinta. Sinta berdiri di belakang kerumunan, menatap Raffi dengan mata sedih. Ia tidak mengerti bagaimana bisa seseorang mempermalukan orang lain sedemikian kejam. Raffi menunduk dalam. Tidak ada kata-kata keluar dari bibirnya. Hatinya remuk, bukan karena ditolak, tapi karena rasa malunya dipertontonkan di depan banyak orang. Aulia masih tersenyum puas, merasa telah menunjukkan bahwa dirinya berada di atas Raffi. Ia tidak tahu bahwa tawa yang ia lontarkan hari itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dan di tengah rasa sakit itu, sepasang mata lembut bernama Sinta mulai melihat Raffi dengan cara yang tak pernah dilakukan siapapun. Setelah semua orang kembali ke meja masing-masing, Raffi tetap berdiri di sudut ruangan sambil memegang alat pel yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Tatapan-tatapan mengejek perlahan memudar. Tapi rasa malunya masih tertinggal seperti noda yang sulit dihapus. Langkah pelan terdengar mendekat. Raffi mengangkat wajah, dan di hadapannya berdiri Sinta,
pegawai resepsionis yang selama ini selalu ramah padanya. Wajah Sinta terlihat sedih melihat kondisi Raffi. Ia menggenggam tangan kecilnya di depan dada, mencoba menahan emosi. "Mas Raffi," katanya lembut. Raffi buru-buru mengusap sedikit sisa air mata di matanya, mencoba tersenyum. "Iya, Mbak Sinta." Sinta menggeleng pelan. "Jangan sedih, Mas. Perempuan seperti Aulia tidak pantas buat orang setulus kamu," ucapnya dengan suara halus namun tegas. Raffi terdiam. Kata-kata itu bagai angin hangat setelah badai. Sinta menunduk sedikit. Suaranya lirih namun penuh ketulusan. Aku lihat Mas Raffi dari pertama kali masuk sini. Mas selalu kerja keras, nggak pernah mengeluh. Selalu sopan sama semua orang, termasuk sama orang yang sering berlaku nggak adil." Raffi tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. Kadang orang memang sulit percaya kalau OB juga punya perasaan. Apalagi mimpi, katanya sambil tersenyum getir. Sinta menggeleng lagi. Kali ini lebih tegas. "Mas Raffi itu jauh lebih berharga daripada yang Mas pikirkan." Ucapan itu membuat dada Raffi menghangat. Tidak ada yang pernah melihat dirinya seperti itu. Seperti manusia yang layak dihormati, bukan sekadar petugas kebersihan. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Sinta sering membawakan teh hangat untuk Raffi ketika ia sedang bersih-bersih. Mereka mulai bertukar cerita tentang kampung halaman, tentang keluarga, tentang mimpi-mimpi sederhana. Raffi merasa nyaman. Sinta tidak pernah memandang seragamnya. Ia hanya melihat hati Raffi. Beberapa pegawai mulai memperhatikan kedekatan mereka. Ada yang mencibir, ada yang menggosip. Tapi Sinta tidak peduli. Ia tetap tersenyum pada Raffi setiap kali mereka berpapasan. Raffi sendiri merasakan sesuatu tumbuh di hatinya. Sesuatu yang jauh lebih hangat, lebih tulus. Jauh berbeda dari perasaan yang dulu ia coba berikan pada Aulia. Di tengah semua itu, dari kejauhan, Aulia melihat kedekatan mereka dengan mata yang tidak bisa ia jelaskan, antara kaget, tidak terima, dan mulai mempertanyakan pilihannya. Hari-hari berlalu, dan kedekatan Raffi dan Sinta semakin kuat. Raffi mulai menyadari bahwa mungkin cinta sejati tidak datang dari kecantikan atau status, tapi dari seseorang yang membuatmu merasa diterima apa adanya. Dan Sinta, tanpa ia sadari, menjadi alasan Raffi semakin kuat menjalani perannya. Hari-hari berlalu setelah kejadian memalukan di depan kantor. Awalnya Aulia merasa dirinya menang. Ia berhasil menjaga gengsi dan membuat semua orang tahu batasan antara dirinya dan seorang cleaning service. Namun perlahan, perasaan itu berubah. Aulia mulai memperhatikan sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Raffi tidak pernah membalas dendam, tidak pernah mengeluh, dan selalu bekerja dengan sikap sopan seperti biasa. Bahkan setelah dipermalukan habis-habisan olehnya. Suatu pagi, Aulia melihat Raffi sedang membersihkan tumpahan kopi yang ditinggalkan salah satu pegawai. Tidak ada wajah kesal, tidak ada keluhan. Ia hanya tersenyum kecil ketika Sinta mendekatinya sambil membawa segelas air hangat. Aulia berdiri dari jauh, memperhatikan interaksi mereka. Sinta tertawa kecil ketika Raffi menceritakan sesuatu, dan Raffi membalas dengan senyum yang tulus. Senyum yang dulu ia suguhkan pada Aulia, tapi tidak pernah dihargai. Untuk pertama kalinya, hati Aulia terasa sesak. Kenapa aku dulu menertawakan dia? Kenapa aku selalu meremehkan orang seperti dia? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Saat jam istirahat, Aulia duduk sendirian di pantry. Temannya, Dira, menghampirinya. Kamu lihat nggak? Sinta sama Raffi makin dekat aja," katanya sambil menyenggol bahu Aulia. Aulia hanya terdiam. "Gila sih, Sinta nggak malu ya deketin Obe," lanjut Dira. Aulia menatap Dira tajam. "Dia nggak salah. Yang salah itu aku." Dira terkejut. "Tunggu, kamu serius?" Aulia menunduk. "Iya, Raffi itu baik.
Lebih baik dari kebanyakan cowok yang datang padaku. Ia memainkan jarinya dengan gelisah. Aku cuma salah menilai dia. Untuk beberapa detik, Aulia merasa dirinya bukan lagi wanita sombong yang selalu merasa paling tinggi. Ada penyesalan menggerogoti hatinya. Sore itu, ketika ia hendak mengambil dokumen di lobi, Aulia melihat pemandangan yang membuat dadanya bergetar aneh. Raffi mengambilkan payung untuk Sinta karena hujan turun begitu deras. Sinta menggenggam lengan Raffi sambil tersenyum malu-malu. Keduanya tampak begitu serasi. Aulia tidak pernah merasakan cemburu seperti itu. Bukan hanya karena Sinta dekat dengan Raffi, tetapi karena ia sadar Raffi tersenyum paling manis saat bersama Sinta. Senyum yang dulu ia buang begitu saja. Aulia mencoba mendekati Raffi di beberapa kesempatan, tapi setiap kali langkahnya sudah hampir tiba, gengsinya menariknya mundur. Dalam hati, Aulia berteriak, "Raffi, maaf. Maaf karena aku bodoh." Tapi kata-kata itu tak pernah keluar dari bibirnya. Yang ia lakukan hanya menatap dari jauh. Sementara penyesalan itu tumbuh dan menghimpit dadanya semakin kuat setiap hari. Namun ia tidak tahu bahwa penyesalan yang ia rasakan baru permulaan dari kejutan besar yang akan segera mengguncang seluruh kantor. Hari itu suasana kantor berbeda dari biasanya. Semua karyawan dipanggil menuju aula besar lantai 3 untuk menghadiri rapat mendadak yang diumumkan langsung oleh manajemen pusat. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi rumor-rumor mulai menyebar cepat seperti angin panas. Ada pengumuman penting katanya. Jangan-jangan ada perubahan besar di perusahaan. Direktur mau pensiun kali ya? Aulia duduk di barisan depan bersama rekan-rekannya. Masih sesekali melirik ke arah pintu masuk. Sedangkan Sinta memilih duduk tidak jauh dari Raffi, yang saat itu datang dengan pakaian cleaning service seperti biasanya. Namun berbeda dari biasanya, hari ini ada ketegangan di wajah Raffi. Ia mencoba menyembunyikannya dengan senyum kecil, tetapi Sinta yang duduk di sampingnya menyadari ada sesuatu. "Mas, nggak apa-apa," bisiknya. Raffi menatap Sinta sebentar, lalu mengangguk pelan. "Nggak apa-apa. Hari ini, mungkin banyak yang akan berubah." Belum sempat Sinta bertanya lebih jauh. Pintu besar aula terbuka. Pak Harun, pemilik perusahaan, masuk bersama jajaran direksi. Semua karyawan berdiri memberi salam hormat. Pak Harun naik ke panggung. Ia berdiri tegap dengan ekspresi tenang, tapi ada cahaya kebanggaan di matanya. "Baiklah," ujarnya melalui mikrofon. "Hari ini saya mengumpulkan kalian semua untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Bukan tentang penurunan ataupun kenaikan jabatan, melainkan tentang seseorang yang selama ini bekerja di antara kalian." Suasana aula jadi hening. Semua mata saling bertanya-tanya. Aulia mengerutkan kening. Siapa yang dimaksud? Sinta menatap Raffi yang semakin terlihat gelisah. Pak Harun melanjutkan. Suaranya tegas namun penuh kebapakan. "Seseorang ini bekerja tanpa keluhan. Ia memulai dari bawah. Ia merasakan kerasnya bekerja di lapangan, melihat bagaimana pegawai saling memperlakukan satu sama lain." Beberapa orang mulai mencari Raffi dengan pandangan. Entah kenapa nama itu muncul di pikiran mereka. Hingga akhirnya, Pak Harun tersenyum lebar dan berkata lantang, "Cleaning service kita yang bernama Raffi, sebenarnya adalah anak saya." Seluruh ruangan langsung gempar. "Hah? Anak pemilik? Yang benar? Raffi? OB itu?" Aulia terdiam membeku. Wajahnya langsung pucat pasi. Tawa yang pernah ia lontarkan ke Raffi terputar ulang dalam pikirannya. Tangannya gemetar di pangkuan. Pak Harun melanjutkan. "Mulai bulan depan, Raffi akan menjabat sebagai direktur muda dan mulai memimpin beberapa divisi perusahaan ini." Semua karyawan berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Tapi yang terdengar keras di telinga Aulia adalah suara detak jantungnya sendiri. Ia menatap Raffi yang duduk bersama Sinta. Raffi menunduk hormat kepada ayahnya,
lalu bangkit berdiri sambil tersenyum. Bukan sombong, bukan angkuh, tetapi tulus seperti biasanya. Aulia menahan napas. Astaga, dia direktur muda? Anak pemilik perusahaan? Dan aku mempermalukannya selama ini? Sementara itu Sinta justru menatap Raffi dengan mata berbinar. Ada kebanggaan, keharuan, dan rasa sayang yang semakin dalam. Raffi melirik Sinta sebentar. Sinta mengangguk sambil tersenyum, seolah berkata, "Aku tetap di sini, apapun statusmu." Dan di tengah sorak-sorai pegawai lainnya, Aulia merasakan satu hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Penyesalan yang menghantam seperti badai besar. Aula perlahan mulai lengang setelah pengumuman besar itu. Para karyawan masih berkerumun, membicarakan kabar mengejutkan yang baru saja mereka dengar, bahwa sosok cleaning service sederhana yang setiap hari mereka lihat membawa pel dan ember, ternyata adalah pewaris perusahaan. Raffi berdiri di dekat panggung, dikelilingi beberapa direksi yang memberi selamat. Sinta berdiri tak jauh darinya, menatap Raffi dengan bangga sekaligus terharu. Namun di sisi lain ruangan, Aulia berdiri mematung. Wajahnya pucat, mata berkaca-kaca, dan langkahnya goyah. Suara tawa yang dulu dia lontarkan pada Raffi kembali terputar di kepalanya. Kali ini terasa seperti pisau yang menusuk dirinya sendiri. Apa yang telah aku lakukan? Bagaimana bisa aku mempermalukan orang seperti dia? Dan kini, dia jadi direktur muda? Aulia menggigit bibirnya. Tenggorokannya terasa kering. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah mendekati Raffi. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban besar yang menggantung di punggungnya. Para karyawan mulai memperhatikan. Bisik-bisik bermunculan. Aulia mau apa? Dia pasti malu setengah mati. Gila. Dia hina-hina pewaris perusahaan. Aulia akhirnya berhenti di depan Raffi. Raffi menoleh, kaget melihat Aulia yang tampak sangat berbeda. Bukan sombong, bukan angkuh, melainkan rapuh. Dengan suara yang hampir pecah, Aulia berkata, "Raffi, maafkan aku." Air mata mulai jatuh. Aku begitu bodoh. Aku meremehkanmu. Mempermalukanmu, kalau aku tahu." Raffi mengangkat tangannya, memberi tanda agar Aulia tidak melanjutkan. Ia tersenyum tenang, seperti tidak pernah menyimpan dendam. "Aulia," ucapnya lembut, "aku tidak pernah marah. Dan aku tidak ingin kamu meminta maaf karena tahu siapa aku sebenarnya." Aulia terkejut, air matanya jatuh lebih deras. "Aku cuma ingin belajar," lanjut Raffi. "Belajar siapa yang benar-benar tulus melihat tanpa memandang baju, jabatan, atau status." Suasana aula mendadak sunyi. Semua orang terdiam menyaksikan percakapan itu. Raffi menatap Aulia, bukan dengan kebencian, tapi dengan ketegasan yang dewasa. "Dan hari itu, aku melihat semuanya dengan jelas." Kata-kata itu membuat Aulia tersungkur lemas. Ia menutup wajahnya dan menangis keras. Bukan karena Raffi membentaknya. Tidak. Justru karena Raffi begitu baik, hingga penyesalannya terasa jauh lebih menyakitkan. Sinta yang melihat kejadian itu hanya menunduk. Merasa iba namun juga tahu bahwa Tuhan adil pada hati manusia. Raffi tidak mengatakan kata-kata kasar. Tidak membalas. Tidak menyerang balik. Sikapnya justru membuat semua karyawan tersentuh. Bahkan beberapa dari mereka meneteskan air mata. Aulia tetap menangis di depan banyak orang. Sementara Raffi perlahan melangkah menjauh. Menuju seseorang yang benar-benar melihatnya apa adanya. Sinta. Beberapa minggu setelah pengumuman besar itu, suasana perusahaan terasa berbeda. Semua orang kini menghormati Raffi sebagai direktur muda. Namun tak satu pun perubahan itu mengubah sikapnya. Ia tetap sopan, tetap rendah hati, tetap menyapa semua orang, sama seperti saat ia masih memakai seragam cleaning service. Namun di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang justru semakin jelas baginya.
sosok yang selalu ada di sampingnya, bahkan ketika dunia meremehkannya, Sinta. Setiap pagi, Sinta selalu menyiapkan segelas teh hangat di ruangannya. Masih suka teh manis? Tanyanya lembut. Raffi tersenyum. Kalau dari kamu, selalu terasa lebih manis. Sinta terkekeh malu. Pipinya memerah. Hari demi hari, kedekatan mereka tumbuh tanpa dibuat-buat. Bukan karena jabatan Raffi, bukan karena kekayaannya, tapi karena hati mereka saling menguatkan sejak awal. Suatu sore, setelah semua karyawan pulang, Raffi berdiri di tengah aula yang diterangi cahaya temaram. Sinta datang karena dipanggil, tanpa mengetahui bahwa ruangan itu sudah ditata sederhana dengan bunga-bunga putih. Raffi berdiri gugup, namun tatapannya penuh keyakinan. Sinta, sejak pertama kamu menenangkanku waktu aku dihina, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu melihat aku sebagai manusia, bukan status. Sinta menahan air mata. Karena hatimu lebih berharga dari semua jabatan, Raffi. Raffi mendekat, menggenggam tangannya. Sekarang aku tahu, siapa yang benar-benar tulus mencintaiku. Karena itu, Sinta, ucapnya sambil berlutut, maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Air mata Sinta jatuh tak tertahan. Inilah jawaban yang paling mudah dalam hidupku. Aku mau, Raffi. Beberapa karyawan yang diam-diam menyaksikan dari balik pintu bertepuk tangan haru. Suasana dipenuhi senyum, doa, dan rasa bahagia yang tulus. Di antara semua kekacauan, hinaan, dan rahasia besar, Raffi akhirnya menemukan cintanya yang sejati. Seorang perempuan yang selalu melihat hatinya, bukan seragamnya. Hari itu, halaman kantor yang biasanya dipenuhi aktivitas pekerjaan berubah total menjadi tempat paling indah. Lampu-lampu hangat menggantung di setiap sisi, bunga-bunga putih menghiasi jalan setapak menuju pelaminan sederhana, dan suasana penuh haru terasa bahkan sebelum acara dimulai. Pernikahan Raffi dan Sinta digelar di tempat pertama kali mereka saling mengenal, kantor yang menyimpan kisah paling berharga dalam hidup mereka. Semua karyawan hadir dengan pakaian terbaik mereka. Ada yang tersenyum bahagia, ada yang sibuk mengambil foto, ada pula yang terharu melihat perjalanan cinta keduanya. Di antara kerumunan itu, Aulia berdiri paling belakang. Wajahnya redup. Tatapannya tak pernah lepas dari Raffi dan Sinta. Dalam diam ia berbisik. Seandainya dulu aku bisa melihat hatinya, bukan seragamnya. Penyesalan itu terasa berat, namun ia tetap memastikan dirinya hadir, sebagai bentuk penghormatan dan permintaan maaf yang tak terucap. Sementara itu, di barisan paling depan, Pak Harun berdiri dengan dada bangga. Melihat putranya duduk di pelaminan, mengenakan setelan putih yang sederhana namun elegan, ia tak kuasa menahan senyum. Raffi, kamu sudah memilih dengan hatimu. Itu keputusan terbaik seorang pemimpin. Ucapnya pelan. Saat musik lembut mulai mengalun, Sinta berjalan menuju pelaminan dengan gaun sederhana berwarna krem lembut. Raffi menatapnya dengan mata yang bergetar. Seakan seluruh dunia berhenti berputar hanya untuk melihat perempuan yang kini menjadi calon istrinya. Ketika mereka duduk berdampingan, tangan mereka saling menggenggam erat. Proses ijab kabul berlangsung singkat, namun begitu sakral hingga banyak karyawan yang meneteskan air mata. Sah! Sorak bahagia bergema di seluruh halaman. Sinta menunduk sambil menahan tangis haru, sementara Raffi menyentuh kepalanya lembut. Mulai hari ini, kamu bukan hanya pendamping hidupku, tapi juga rumah tempat aku pulang, bisiknya. Sinta tersenyum sambil mengusap air matanya. Dan aku akan menemanimu, apapun jabatanmu, karena yang kucintai adalah hatimu, bukan posisimu. Seluruh karyawan bertepuk tangan, beberapa bahkan memeluk satu sama lain karena haru. Di pojok ruangan, Aulia tersenyum kecil, pahit, tapi juga ikhlas. Ia tahu, cinta yang tulus memang akan menemukan jalannya sendiri. Pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga menjadi pengingat untuk semua orang.
Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena cinta sejati tumbuh dari ketulusan, bukan dari status. Sejak pernikahan Raffi dan Sinta berlangsung, kehidupan kantor perlahan berubah. Bukan hanya karena direktur muda kini lebih mudah didekati dan hangat kepada semua karyawan, tapi juga karena satu orang yang mengalami perubahan besar, Aulia. Hari-hari setelah penolakan dan terbongkarnya identitas Raffi menjadi pembelajaran pahit bagi dirinya. Namun dari kepahitan itulah tumbuh perubahan. Aulia mulai datang lebih pagi, bekerja lebih serius, dan yang paling terlihat, ia tak lagi memandang rendah siapapun. Ia sering membantu para cleaning service mengangkat barang, menegur mereka dengan sopan, bahkan sesekali mengobrol ringan. Beberapa karyawan sampai berbisik, Aulia sekarang beda. Ya, lebih manusiawi. Namun di balik perubahan itu, ada satu beban yang selalu ia bawa dalam hatinya, penyesalan yang tak pernah hilang. Setiap kali ia melihat Raffi lewat dengan seragam direktur mudanya, ditemani Sinta yang selalu tersenyum lembut, Aulia merasa sebuah tusukan halus menyentuh dadanya. Bukan karena ia masih berharap, tapi karena ia sadar. Aku pernah menolak pria baik yang justru menghormati aku apa adanya. Dan aku menolaknya dengan tawa. Kadang, ketika Aulia berjalan melewati lantai kantor yang berkilau bersih, ia berhenti beberapa detik. Wajah Raffi saat ia tertawa menghina dulu, tertunduk, tersakiti, namun tetap sabar, selalu muncul dalam ingatannya. Bodohnya aku. Batinnya setiap kali itu terjadi. Namun ia tak pernah lagi berusaha mendekati Raffi. Ia tahu tempatnya. Ia tahu batasnya. Di sisi lain, Raffi dan Sinta menjalani kehidupan penuh cinta. Mereka bekerja bersama, pulang bersama, bahkan sering makan siang dengan para karyawan sebagai bentuk kedekatan. Rumah tangga mereka sederhana, namun hangat. Setiap pagi Sinta menyiapkan bekal untuk Raffi. Dan setiap sore Raffi selalu pulang lebih cepat untuk membantu Sinta di rumah. Tak ada pamer, tak ada kemewahan berlebihan. Hanya tawa, kebersamaan, dan hati yang saling menjaga. Suatu sore, ketika semua karyawan pulang, Aulia melihat pemandangan yang membuatnya tersenyum getir namun ikhlas. Raffi menggandeng tangan Sinta sambil berkata, "Yang penting kita bersama, itu sudah cukup." Kalimat itu menancap dalam di hati Aulia. Ia memejamkan mata, menahan embusan napas yang berat. Ternyata cinta sejati tak butuh harta, hanya hati yang tulus yang bisa bertahan selamanya. Aulia kini belajar bahwa penghinaan tak pernah membuat seseorang lebih tinggi, dan kerendahan hati tak pernah membuat seseorang lebih rendah. Ia memang menyesal, tapi ia juga bangga karena dari kesalahannya, ia tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik. Dan Raffi serta Sinta, mereka menjalani kebahagiaan abadi, bukan karena hidup mereka sempurna, tetapi karena mereka memilih satu sama lain dengan ketulusan yang tak pernah berubah. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan satu hal sederhana namun sering dilupakan. Bahwa nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh seragam yang dipakai, posisi yang dimiliki, atau harta yang ditunjukkan, melainkan oleh hati yang ia jaga. Aulia belajar dengan cara yang paling pahit. Namun ia bangkit sebagai pribadi yang lebih baik. Raffi menemukan cinta sejati bukan dari kekaguman semu, melainkan dari ketulusan seorang Sinta yang selalu melihat dirinya apa adanya. Dan Sinta menjadi bukti bahwa cinta yang tulus tidak pernah meminta apa-apa selain kejujuran dan kesetiaan. Hidup terus berjalan. Tapi cerita ini akan selalu menjadi pengingat. Jangan pernah meremehkan seseorang, karena kita tak pernah tahu masa depannya. Dan jangan pernah menilai seseorang dari pekerjaannya, sebab mungkin saja, di balik kesederhanaannya, tersimpan hati yang jauh lebih berharga daripada emas. Cinta sejati tidak selalu datang dengan kemewahan. Kadang ia hadir dalam bentuk paling sederhana, sebuah perhatian kecil, senyuman tulus, dan hati yang terus bertahan meski dunia meremehkannya. Dan itulah kebahagiaan yang paling indah. Cinta yang lahir dari ketulusan, hidup dalam kesederhanaan,
dan bertahan selamanya. Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai sesama tanpa memandang jabatan maupun penampilan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik yang menyentuh hati dan penuh makna setiap harinya.